Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Samsul Seda dengan PN 2408260236 di blog bahasa endokrin dan metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Berikut mind map-nya. Diabetes mellitus sendiri adalah penyakit kronis yang ditandai dengan hiperglikemia atau peningkatan kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi kerja atau keduanya pada hormon insulin. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas dan berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa, lemak, dan protein. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan berbagai organ, termasuk ginjal, mata, pembuluh darah, dan sistem saraf. Berikut ada jenis diabetes mellitus. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yaitu disebabkan oleh kerusakan autoimun terhadap sel beta pankreas. Itu tidak bisa menghasilkan insulin. Umumnya terjadi pada usia muda, butuh terapi insulin seumur hidup, gejala muncul cepat dan lebih berat. Yang kedua ada DM tipe 2, terjadi karena resistensi insulin atau sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik, plus disfungsi produksi insulin. Umumnya terjadi pada usia dewasa atau lansia, berkaitan erat dengan obesitas, gaya hidup tidak aktif, dan faktor genetik. Bisa dikontrol dengan obat oral dan perubahan gaya hidup, meskipun pada tahap lanjut mungkin perlu insulin. Yang ketiga ada diabetes gestasional. Hiperglikemia yang timbul selama kehamilan. Didiagnosis dengan OJTT saat usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Risiko komplikasi pada ibu dan janin serta risiko tinggi menjadi DM tipe 2 setelah kehamilan. Yang keempat ada diabetes sekunder atau lain-lain, yaitu disebabkan oleh gangguan hormonal lain obat, misalnya glukokortikoid atau sindrom genetik tertentu seperti MODY. Berikutnya ada penyebab diabetes mellitus. Untuk DM tipe 1, penyebabnya ada penyakit autoimun, yaitu antibodi menyerang sel beta pankreas, kemudian ada faktor genetik, lalu ada faktor lingkungan seperti infeksi virus, misalnya Coxsackie B atau paparan zat kimia. Lalu ada penyebab DM tipe 2, faktor risiko utamanya obesitas, riwayat keluarga dengan DM, usia 40 tahun ke atas, gaya hidup sedentari, serta pola makan tinggi kalori. Untuk patofisiologinya resistensi insulin, lalu menuju pankreas kompensasi dengan memproduksi lebih banyak insulin, lalu kelelahan sel beta, lalu defisiensi insulin relatif. Untuk faktor lainnya ada kehamilan seperti gestasional tadi, sindrom metabolik, gangguan hormonal seperti akromegali, sindrom atau sindrom Cushing, lalu penggunaan obat tertentu seperti glukokortikoid atau antipsikotik. Berikut ada manajemen dan pengobatan. Ada dua, yaitu manajemen non farmakologis dan farmakologis. Untuk non farmakologis dia ada edukasi pasien seperti mengenal penyakit, gejala, komplikasi, dan pentingnya pengendalian gula darah. Lalu ada diet seperti pola makan sehat, rendah gula, sederhana, tinggi serat, protein cukup. Lalu ada prinsip diet 3J, jumlah, jenis, dan jadwal makanan yang teratur. Yang ketiga ada olahraga seperti aktivitas aerobik 150 menit per minggu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Yang keempat ada manajemen stres seperti teknik relaksasi, konseling, atau tidur yang cukup. 5. Ada monitoring mandiri seperti pemeriksaan gula darah atau pemantauan tiap 3 sampai 6 bulan. Untuk manajemen farmakologisnya, yang pertama ada obat hipoglikemik oral, yaitu untuk diabetes tipe 2 seperti metformin untuk pilihan pertama, yaitu menurunkan resistensi insulin. Sulfonylurea untuk meningkatkan sekresi insulin. Lalu ada ini SGLT2 inhibitor, yaitu digunakan sesuai kondisi klinis. Dan berikut ada insulin diperlukan pada DM tipe 1 dan DM tipe 2 jika kontrol glukosa gagal dengan OHO. Lalu ada dosis dan jenis disesuaikan kebutuhan pasien. Berikutnya ada terapi komplikasi, yaitu retinopati untuk seperti rujuk ke dokter mata, nefropati, kontrol tekanan darah, neuropati, analgesik, vitamin B kompleks, pencegahan ulkus diabetanik seperti perawatan kaki secara rutin. Yang berikutnya ada pencegahan diabetes mellitus. Untuk mencegah DM tipe 2, ada beberapa hal yang harus dilakukan seperti perubahan gaya hidup, seperti diet sehat, rendah gula, tinggi serat, menjaga berat badan ideal, olahraga teratur,
Yang kedua ada screening populasi beresiko, yaitu riwayat keluarga DM, obesitas, riwayat diabetes gestasional. Yang ketiga ada edukasi kesehatan masyarakat, seperti kampanye hidup sehat, pengendalian stres, dan tidur yang cukup. Untuk pasien diabetes mellitus sendiri, seperti mencegah komplikasi seperti kontrol gula darah, tekanan darah, dan lipid, rutin kontrol kesehatan, vaksinasi jika diperlukan. Berikut referensi yang saya gunakan, ada 4 referensi. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi